Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kali ini pembelajaran sejarah kebudayaan Islam membahas tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada dua garis bawah, yakni yang pertama akan saya beri gambaran umum terlebih dahulu, kemudian akan saya kasih tahu contoh-contoh kearifan lokal yang bernafaskan Islam itu apa saja. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini Allah menjanjikan ataupun menjadikan kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Apa sih esensi dari khalifah ini akan kita bahas. Nah, kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin ini maksudnya adalah rahmat ataupun mengandung nilai kebaikan bagi seluruh alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini adalah agama yang damai, agama yang indah, dan agama yang selalu menyeru kepada kebajikan. Nah, dalam agama ini manusia dituntut untuk menjadi seorang khalifah. Allah yang memerintahkan itu. Allah yang menjadikan kita khalifah. Arti khalifah itu apa sih? Maksudnya adalah Allah memberikan kita manusia beberapa otoritas yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Apa tanda-tandanya? Allah memberikan kita akal, pikiran, perasaan. Nah, ini semua harus kita upayakan, harus kita tujukan untuk memberdayakan nilai-nilai keislaman yang kita pahami kepada umat seluruh alam. Nah, hal ini sangat berjalan lurus, berbanding lurus, dan berjalan berdampingan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang Indonesia ataupun penduduk negara Indonesia yang beragama Islam. Mulai dari Islam masuk ke dunia ini dan hingga Islam masuk ke Indonesia, sudah banyak perawakan-perawakan ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Hal ini disebut dengan membumikan nilai-nilai Islam di bumi Nusantara. Kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid bilang, itu namanya pribumisasi Islam. Nah, hasilnya apa? Banyak sekali hasilnya. Contohnya adalah berbagai idiom-idiom Indonesia itu digunakan dari bahasa Arab. Kebudayaan-kebudayaan yang kita hasilkan itu bernafaskan Islam dengan selalu mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Nah, contohnya apa? Banyak orang-orang tidak tahu bahwa nama-nama hari dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ikut dalam bahasa Arab. Seperti Ahad, itu minggu ya, Ahad sebutannya. Kemudian Selasa, Senin, itu berasal dari kata Isnain ataupun hari yang kedua. Kemudian Selasa berasal dari kata Sulata, nah, dan sebagainya. Terus ada juga penggunaan nama-nama Ahmad, Muhammad, Abdullah, dan sebagainya dalam masyarakat Indonesia. Ini karena apa? Karena saking berhasilnya ulama-ulama itu menyampaikan nilai-nilai keislaman, sehingga ajaran-ajaran ini berhasil digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Adapun setelah itu adalah contoh-contoh dari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia ini adalah bisa kita tarik garis benang merah yang berhasil disimpulkan bahwa artinya adalah semua kearifan lokal ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia tetapi tetap bernafaskan ataupun memiliki asas dan nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Nah, apa saja contohnya? Contohnya ada banyak. Kita fokuskan pada satu wilayah terlebih dahulu. Jadi Indonesia ini memiliki 5 pulau yang besar. Ada Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kita fokus kepada yang ada di Jawa terlebih dahulu. Karena istilah di Jawa ini juga banyak ulama yang datang ke sana. Salah satunya ada Kisah Wali Songo. Nah, apa saja sih kearifan lokal yang menafaskan Islam di Jawa? Ada beberapa, yakni bisa salah satunya pengajian yang pertama. Apa sih pengajian itu? Pengajian itu adalah sebuah kegiatan tausiyah atau memberikan siraman rohani
yang dilakukan oleh seorang ustadz kepada santri-santrinya ataupun jamaah dan khalayak masyarakat. Hal ini kalau di Jawa itu sudah sangat umum dan sangat sering dilakukan. Dan biasanya dikaitkan dengan event-event tertentu. Misalnya ada acara Isra Mi'raj. Nah, maka mengundang kiai, mengundang ustadz atau mubalik atau dai untuk memberikan siraman rohani di sana. Ataupun Maulidun Nabi ataupun sebagainya, banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu ada tahlilan. Nah, tahlilan ini juga sangat sering sekali. Tahlilan itu berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan dan seterusnya. Nah, tahlilan di sini adalah berasal dari kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini kan bentuk kalimat tauhid. Kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini kan bentuk kalimat tauhid. Termasuk syahadat. Kata la ilaha illallah ini diserukan oleh masyarakat dalam upaya sebagai bentuk meningkatkan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tahlilan ini digunakan ataupun dilakukan ketika ada hajat-hajat tertentu ataupun tasyakuran tertentu. Misalkan ada orang meninggal, kemudian ada acara 7 bulanan dan sebagainya, itu biasanya diadakan tahlilan seperti itu. Di sana juga tidak hanya membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, tetapi membaca ayat-ayat Quran dan doa-doa yang lain dipimpin oleh seorang imam ataupun berbarengan. Nah, yang ketiga ada namanya sekaten. Nah, sekaten ini khusus di daerah Yogyakarta. Apa sih sekaten itu? Sekaten itu adalah berasal dari kata syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Upacara sekaten atau ritual sekaten ini biasanya dilakukan oleh warga Jogja 1 minggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan pada Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir yaitu takbiran. Nah, takbiran ini biasanya dilakukan oleh pemuda-pemuda ataupun orang-orang takmir masjid dan masyarakat ramai. Biasanya malam hari sebelum hari raya Idul Fitri itu dilakukan pembacaan takbir ramai-ramai, mulai dari masjid satu ke masjid yang lain ataupun menggunakan kendaraan dan sebagainya. Biasanya hal ini sangat ramai sekali karena contoh saja di Bandung itu ada namanya Festival Patrol. Nah, Festival Patrol ini adalah festival di mana masyarakatnya dilombakan menggaungkan takbir pada malam hari raya Idul Fitri itu tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.